aku nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad, di surga akan dinikahkan oleh Allah dengan 3 perempuan. Siapa? Yang pertama istrinya Fir'aun, yang kedua ibunya Nabi Isa, yang ketiga saudarinya Nabi Musa. Mereka adalah calon istrinya Nabi Muhammad di dalam surga. Maka dari itu di dalam Maulid Hibah dikatakan apa? Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin dunia akhirat. Siapa itu Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat di dalam Maulid Habsyi, jenengan tadi baca nggih? Fa hadarat bi taufiqi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Ketika Nabi Muhammad akan lahir, itu datang bidadari-bidadari surga, istrinya Fir'aun, Maryam bintu Imran, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu Anda ketahui Pak, perempuan-perempuan tadi itu perempuan suci, belum pernah disentuh, disetubuhi oleh laki-laki siapapun, walaupun istrinya Fir'aun. Itu dijaga oleh Allah Ta'ala kesuciannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kami datang bukan untuk meminta sesuatu ya, sesuatu yang besar. Kami hanya ingin mengetuk pintu hati saudara-saudara sekalian. Di saat kita masih bisa tidur dengan tenang, makan bersama keluarga ya, kumpul bareng dan bisa merayakan HUT kemerdekaan ya ke-81 dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ada saudara-saudara kita di NTT yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat bencana alam ya. Mungkin kita tidak berada di sana, mungkin kita tidak melihat langsung bagaimana keadaan mereka, tapi mereka adalah saudara kita. Ketika mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, bahkan harus berjuang menghadapi ketidakpastian hari esok, bukankah sudah seharusnya kita hadir? Karena membantu sesama bukan hanya tentang seberapa besar uang yang kita miliki. Kadang ya Rp 10.000, 20.000, 50.000 ataupun berapapun yang kita mampu, jika dikumpulkan bersama dapat berubah menjadi pertolongan yang sangat berarti bagi semua yang sedang membutuhkan saudara-saudara kita di NTT. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu tanggal 26 Agustus kami akan berangkat ke NTT ya. Saya bersama tim dan para relawan Laskar Gibran akan berangkat ke NTT untuk memberikan dukungan secara langsung kepada saudara-saudara kita yang berdampak bencana. Kami ingin membawa bukan hanya bantuan gitu ya. Kami ingin membawa kepedulian. Kami ingin membawa mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa masih ada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang peduli, bahwa di tengah kesulitan masih ada tangan-tangan yang bersedia terulur ya. Jadi penggalangan bantuan ini dapat disalurkan melalui yayasan yang ada, Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yang mau memberikan silahkan, dan juga rekening Yayasan Relawan Laskar Gibran ya. Untuk kemudian kami perjuangkan agar bantuan dapat sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di NTT ya. Saudara-saudaraku, jangan pernah merasa bahwa bantuan kecil tidak berarti, karena bagi orang yang sedang butuh, lapar, sebungkus makanan adalah pertolongan. Bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, bantuan kebutuhan dasar adalah pengharapan. Dan bagi semua rekan-rekan, ayo kita ambil bagian. Seseorang yang sedang merasa sendirian menghadapi bencana mengetahui bahwa ada orang lain yang peduli, yaitu kamu.
itu bisa menjadi kekuatan untuk bangkit kembali. Kita gunakan media sosial ini ya, seperti firman Tuhan mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 2, pertolonganlah menanggung bebanmu. Hari ini mungkin giliran saudara kita di NTT yang sedang memikul beban, dan mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk membantu meringankan beban itu. Mari kita bantu sesuai kemampuan. Bagi saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk ikut mengambil bagian, silakan menyalurkan melalui rekening yang ada dan QRIS yang disediakan. Bisa melalui QRIS ya, scan QRIS yang tersedia. Tidak ada paksaan, tidak ada jumlah minimum. Bantulah sesuai kemampuan dan ketulusan hati. Dan bagi saudara-saudara yang belum dapat memberi bantuan secara materi, jangan berkecil hati. Saudara-saudara tetap bisa membantu dengan cara membagikan informasi penggalangan dana ini kepada keluarga, sahabat, komunitas, dan orang-orang yang mungkin tergerak untuk ikut membantu. Karena satu orang mungkin hanya mampu memberikan sedikit, tetapi jika kita bergerak bersama, sedikit dari kita bisa menjadi banyak bagi mereka-mereka. Saudara-saudaraku, kita mungkin tidak mampu menghapus seluruh penderitaan saudara-saudara kita di NTT. Kita mungkin tidak mampu mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi kita masih bisa melakukan sesuatu. Kita bisa hadir dan peduli. Kita bisa berbagi. Kita bisa menjadi tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Mari kita tunjukkan bahwa ketika saudara kita terluka, kita tidak tinggal diam. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita hadir. Dan ketika mereka hampir kehilangan harapan, kita datang membawa kasih dan kepedulian. Semoga setiap rupiah yang saudara berikan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan yang memberi, setiap hati yang tergerak, dan setiap orang yang ikut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan ini. Dari kita untuk saudara kita di NTT. Bersama kita kuat, bersama kita peduli, bersama kita bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Muslim ini mengatakan bahwa Alkitab telah diubah, dan kalian harus simak tanggapan pria Kristen ini, teman-teman. Luar biasa. Who came first, Yes. the Quran or the Bible? The Bible. That's why the Quran came after the Bible, because the Bible were modified. So you believe that? Of course, I'm Muslim. Well, then, if I told you that there's books that prove that the Quran was not accurately modified, would you believe me? In the Quran, they say that in the Bible and in the New Testament, they mention the name of the Prophet Muhammad, right? Exactly. But it wasn't. It's not. That's a lie. There's a proof for that. The Quran, the verses of the Quran. Yeah, It's but the proof Quran of was it. written later. We have the books before the Quran. We have the Dead Sea Scrolls. We have the Bible scrolls. And it's existed before the Quran, the originals. And when you go look Yes. at them, Muhammad was not mentioned once there. Not even once. Yes, but the originals were modified. So we can't know the originals. But we because- have them. We have the originals. They exist in the Vatican, in Italy, in around Europe, in Israel. There is the original books. Actually, a Bedouin Muslim child, went in the caves of Qumran by the Dead Sea, and he found a jar with ancient scrolls. And he brought the scrolls, and they checked the scrolls, and they saw that they're about 3,000 years ago, before Muhammad came, before the Quran. And then they opened them, and they found that they're one-to-one identical with the Hebrew Bible, the Christian Bible, and not with the Islamic Quran. So showing that what's written in the Islamic Quran was not true, because it came later and it made up the facts. We have that as a fact. That's like literally archaeology and history exhibits in museums. You have it. I believe that there are original verses from the Bible still existing. Yeah, and we But- have them, and they're contradicting what's in the Quran. That's why I'm asking, why do you Muslims believe in a religion that is so easily proven to not be accurate? The words there are not accurate. It's By, important that you think about that. That's what I will encourage you to think about it. Ya, pikirkan itu, teman-teman. Jangan asal imani saja.
Sama-sama saling menghargai. Saya mencintai. Oh tidak, ya saya sudah sangat mencintai kehidupan saya mencintai anakku juga. Karena dia Tuhan dan Yesus. Memang dia manusia dan dia juga Tuhan. Itu iman saya. Oke, ya. Oke, baik. Bu Fadila. Kalau ente sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Gasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh bareng-bareng sama masjid aneh Nabi besar Maulana Muhammad, mendapatkan surga yang sebenarnya satu level dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Saya beritahu ya Pak Habib, Indonesia tidak butuh Habib-Habib karena sudah ada ustadz, ada kiai yang itu adalah produk dari orang Indonesia sendiri. Kita tidak perlu impor dari Yaman, dari Arab Saudi yang akhirnya membawa budaya-budaya Arab sana ke Indonesia, akhirnya kita kacau. Yang kedua, tidak ada dalam Al-Quran ditulis ikut Habib, ikut Habib, ikut Habib supaya Anda masuk surga. Begitu ya. Sama sekali nggak ada dasarnya. Itu adalah karangan-karangan dari Habib, propaganda daripada para Habib yang berasal dari luar Indonesia supaya orang-orang Indonesia cium tangan itu Habib-Habib. Jadi nggak ada itu ya. Cewek itu nggak bisa bawa laki-laki ke surga, tapi laki-laki bisa bawa perempuannya ke surga. Makanya kalau laki-laki nggak soleh, perempuannya soleh, dia itu bisa ditarik ke surga sama perempuannya. Karena dia yang harus menarik ke surga. Terus laki-laki dari mana nanti nariknya? Dari anaknya. Anaknya dia bisa nggak menciptakan anak yang soleh? Nanti dia ditarik sama anaknya. Yang menyedihkan adalah pelaku kartel-kartel ini, kartel haji, adalah orang-orang yang paham agama. Mohon maaf Pak, para ustadz, para kiai. Bisa jadi dari ormas macam-macam. Bapak Ibu sekalian, haji ini ingin saya katakan, saya dimarahi banyak ormas, ulama. Saya sering menggunakan istilah ada kartel haji. Memang iya Pak. Bapak sekalian mau marah saya sebutkan ada kartel haji, itu ada faktanya Pak. Kartel haji itu fakta Pak. Hampir di semua lini itu ada kartelnya. Yang menyedihkan adalah pelaku kartel-kartel ini, kartel haji, adalah orang-orang yang paham agama. Mohon maaf Pak, para ustadz, para kiai. Bisa jadi dari ormas macam-macam. Pak, kemarin kami agak ketat Pak. KBIH, KBIHU, semuanya kami razia Pak. Bapak Ibu tahu nggak berapa miliar yang terpaksa kami sita dan kami OTT? Ini karena di haji itu ada dirjen pengendalian Pak. Isinya teman-teman KPK yang kami rekrut di sini. Jadi di haji itu ada dirjen pengendalian namanya. Ini yang melakukan kendali terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai di perhajian. Pak, yang kami tangkap langsung yang dilakukan oleh teman-teman KBIH, misalnya ada satu KBIH yang melakukan penipuan badal, penipuan dam. Dia bisa mengumpulkan puluhan miliar pada saat musim haji. Ada yang kami OTT dia sudah ngumpulin 2 miliar, 1,4 miliar. Itu kami ini Pak, kami tangkap-tangkapin. Karena kita tangkap di luar jurisdiksi hukum kita, maka nanti pas kembali itu langsung diambil oleh Polda. Misalnya Jawa Barat, ada langsung ketika mendarat itu langsung diambil Pak. Pelakunya siapa? Mohon maaf Pak, ini PR kita semua yang berasal dari ormas. Ya Ustadz, yang berstatus Ustadz, mengaku dirinya Ustadz, mengaku dirinya ajengan, mengaku dirinya kiai, mengaku dirinya. Ini PR kita semuanya dari kelompok Islam. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah.
padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.